Iya, saya ada keluhan kabur di mata. Halo? Lalu Bapak? Ya, cukup. Udah Ya, lama, Pak? Sudah lama, semua mulai kecil. Semenjak lahir apa? Semenjak lahir. Semenjak lahir? Iya, betul. Semenjak lahir udah kabur? Sudah. Oh gitu. Iya, kalau kata dokter itu penyakit degeneratif. Jadi semakin tua semakin parah. Bapak usia berapa? Mohon maaf Nah, Bapak. sekarang usia 37. Ya. Jadi Bapak belum pernah melihat yang nggak kabur gitu ya? Dari pertama lahir? Dari lahir pernah jelas, cuman malamnya itu nggak bisa lihat, malam aja. Oh, malam aja nggak bisa Rambut lihat, ayam, tapi iya. kalau orang Jawa bilang kotok ayam gitu ya? Iya betul, tapi lama-kelamaan semakin tua, siang pun juga ikut kabur. Oh gitu. Baik. Iya Bapak. Baik. Cukup? Iya, mohon bantuannya Pak ya. Baik. Bapak Eko. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Penyakit tentunya ada dua di sini, yakni penyakit yang benar-benar penyakit dan kelainan. Karena sesuatu yang kelainan maka tidak bisa dirubah. Seperti seorang yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, maka tidak bisa kemudian diobati, kemudian bisa melihat. Kemudian orang yang lahir dalam keadaan tuli, orang yang lahir dalam keadaan bisu, orang lahir tidak punya tangan, kemudian diobati tangannya muncul, kan nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin. Tapi ada beberapa memang penyakit yang memang itu sebenarnya penyakit ya. Dia anak lahir, misalkan anak ini lahir kemudian terkena gangguan di jantung. Dan ini bukan kelainan, tetapi memang ada beberapa permasalahan penyakit dikarenakan pas lahirnya minum air ketuban dan sebagainya ya, kemasukan air ketuban dan sebagainya. Ini ada beberapa permasalahan. Dan kalau kemudian disebutkan bisa nggak janin itu kemudian semenjak dari rahim dia sudah terkena, ini masih terlalu panjang karena rahim itu disebut korori makin, tempat yang kokoh, maka terlalu panjang ceritanya untuk membahas hal yang demikian ya, bukan di sini pembahasannya. Akan tetapi yang kita ambil dari pertanyaan Bapak tadi adalah dari kecil memang pandangan sudah kabur ya, kemudian biasanya itu di malam harinya kaburnya, atau siangnya tidak. Nah ini kok malam dan siang. Nah kemungkinan sebenarnya ada beberapa penyakit yang menyertai dari awal, tetapi kemudian artinya secara lahirnya memang Bapak punya kelainan seperti itu, tetapi kemudian setelah Bapak, hari berganti minggu kelahiran itu ada tambahan penyakit dikarenakan adanya kelemahan dari sisi panca indera ya di mata ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di Miftah Darus Sa'adah bahwasanya semua organ itu hanya sekedar tentaranya jantung. Ya, dimana ketika mata disuruh melihat sama jantung, maka ada istilah berasal dari pandangan mata itulah kemudian akan masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam hati. Jadi dia hanya sekedar tentaranya, dia hanya sekedar mata-matanya. Maka artinya di sini gangguan mata. Suatu contoh ketika seseorang itu bersedih, ya, yang sedih kan kolbu ya. Nanti. Kemudian yang keluar air mata, yang keluar air mata, gitu kan. Bukan sedih kencing enggak, yang keluar air mata, gitu kan. Kemudian juga ketika seseorang itu juga marah, gitu kan, maka yang tampak merah matanya. Jadi dan ini berkaitan erat. Ketika kemudian seseorang dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian dia mengakui kebenarannya Al-Quran, menetes air matanya. Jadi kolbu yang menerima, mata yang bercucuran keluar air mata. Ini hubungan yang jelas. Artinya di sini, ya, itu pun bisa kita lihat dari sisi hikmah, dari sisi kesehatan, bahwasanya mata berhubungan erat dengan jantung. Ini diakui. Mau ngakui mau nggak ngakui harus ngakui kan, mata berhubungan dengan jantung. Seseorang yang sedih ya kita lihat demikian. Seseorang yang membacakan ayat suci Al-Quran, para qori-qori membaca suci Al-Quran, kemudian mereka merasakan dengan kolbunya bergetar, kolbunya, kemudian air mata pun menetes. Ini sudah hal yang lumrah. Ya, begitulah disebutkan oleh Sahih Bukhari juga demikian. Jadi ketika anak meninggal, bergetarlah kolbu kita, menetes air mata kita. Maka pengobatannya berkaitan dengan jantung pula, Pak. Berkaitan dengan jantung pula. Ini menguatkan jantung. Ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk menguatkan jantung, diantaranya adalah habatus sauda. Bapak bisa mengunyah habatus sauda 1 sendok teh, dikunyah, kemudian ditelan, minum air hangat. Ya, dan ini bisa dilakukan 1 kali sehari. Ya, mau tidur. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, Bapak juga bisa menggunakan wortel atau lobak di jus atau di peras, ambil airnya, lobak kurang lebih sekitar setengah gelas lobak putih, kemudian diminum airnya. Ya, diminum airnya. Ini juga bermanfaat bagi menguatkan jantung yang berhubungan dengan mata. Dan orang dulu sering juga menggunakan air kalau untuk diteteskan ke dalam mata. Memang dari pemerintah kita itu tidak menganjurkan. Jadi ada 3 obat yang tidak dianjurkan untuk diproduksi oleh pengobatan tradisional. Yang pertama, tetes mata. Yang kedua, obat yang dimasukkan lewat dubur. Yang ketiga, obat dimasukkan melalui vagina. Ini memang di undang-undang pemerintah kita itu memang tidak membolehkan dan tidak mengizinkan. Nah, kalau memang pantau dengan bagus dan benar, diperiksa, kemudian seorang pengobat tersebut kemudian memberikan resep, ya silakan Anda pakai ini demikian dan demikian, atau dibikin racikan kemudian diteteskan, tidak dijual bebas, maka ini tidak menyelesaikan undang-undang sebagaimana Kemenkes 1076 di pasal 18 ayat B-nya di situ menyatakan bahwasanya boleh seorang pengobat tradisional memberikan racikan atau ramuan yang berdasarkan ketika dia memeriksa kemudian dia memberikan obatnya, ya. Adapun tetes karena kita tidak berjumpa, ya. Kita tidak akan bisa memberikan walaupun banyak obat-obat tetes karena kita terbentur dengan adanya peraturan pemerintah yang kita hargai, karena sesuatu yang ini tujuannya untuk mengamankan, tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada rakyatnya. Karena kalau salah-salah bisa jadi bermasalah kan, karena materi zatnya ditetesin. Masalah ini pelindungan pemerintah terhadap masyarakat yang luar biasa, dan kita layak untuk berterima kasih kepada pemerintah kita yang telah memberikan pengayuman kepada rakyat secara baik dan menyeluruh. Ya, dan demikian yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Terima kasih atas jawaban dan solusinya.